Pernikahan adik ipar. Ibu mertua berkata, semua tempat di restoran sudah penuh. Sebaiknya keluargamu tidak usah datang. Aku tersenyum kecut, setuju, lalu membeli tiket ke Bali untuk seluruh keluargaku. Di hari H, keluarga suamiku meneleponku 99 kali, dan suara ibu mertuaku terdengar panik. Malam itu, makan malam keluarga seperti biasa berlangsung dalam suasana yang cukup sunyi di rumah mertuaku. Ibu mertuaku, Ratih, selalu menuntut semua orang berkumpul untuk makan malam. Ia menganggapnya sebagai tradisi keluarga yang baik. Di atas meja tersaji hidangan yang telah kusiapkan dengan susah payah sejak siang. Semua makanan kesukaan suamiku, Banyu, dan kedua orang tuanya. Aku meletakkan sepotong ikan bakar ke piring ibu mertuaku. Ia mengangguk samar dan memulai percakapan. Nah, tinggal seminggu lagi pernikahan Gilang. Hampir semuanya sudah siap, tinggal hal-hal kecil saja. Aku tersenyum dan menyahut, iya. Syukurlah semuanya berjalan lancar. Gilang dan Dian pasangan yang serasi sekali ya, Bu. Banyu, suamiku, yang saat itu sedang melahap porsi besar kentang, menggumam setuju. Betul sekali, Bu. Dan hampir semua tamu penting sudah diundang, semua rekan penting ayah dan teman-teman bisnisku. Pernikahan ini harus diadakan sampai semua orang ternganga. Ayah mertuaku, Hardiman, berdeham dengan bangga. Tentu saja, putra bungsuku menikah. Tidak mungkin biasa-biasa saja. Hotel Mahameru adalah tempat paling mewah di Jakarta. Biar semua orang melihat status keluarga kita. Suasananya menyenangkan, dan aku juga ikut bahagia untuk adik iparku. Aku menoleh ke Banyu untuk bertanya, apakah kami perlu pergi berbelanja di akhir pekan untuk hari penting itu, ketika tiba-tiba ia menatapku dengan ragu dan berkata, merendahkan suaranya, tetapi cukup keras agar semua orang mendengar. Kirana, sayang, ada yang perlu aku katakan padamu. Aku menatapnya, merasakan firasat buruk dari sorot matanya. Ya, katakan saja. Banyu meletakkan garpunya, menatap kedua orang tuanya seolah mencari persetujuan, lalu kembali menoleh padaku. Begini, di pernikahan Gilang nanti, sebagian besar tamu adalah rekan bisnis penting ayah dan aku. Kau tahu kan, semua orang terpandang, mereka akan datang dan melihat keluarga kita. Jadi, aku pikir, mungkin kali ini kita tidak usah mengundang orang tua dan kerabatmu. Setiap kata Banyu bagai jarum yang menusuk jantungku. Aku membeku, garpu nyaris jatuh dari tanganku. Udara di ruang makan menjadi berat. Ibu mertuaku segera menimpali dengan suara manis yang dibuat-buat. Kirana, jangan salah paham dengan Banyu. Dia hanya memikirkan kebaikan keluarga kita. Tamu-tamu ayah itu semuanya direktur dan presiden perusahaan. Orang tuamu kan orang sederhana. Mereka akan merasa tidak nyaman di tempat semewah itu. Lagi pula, kerabatmu yang lain mungkin nanti salah bicara. Itu bisa merusak reputasi keluarga kita. Aku mendengar setiap kata. Itu bukan nasihat, melainkan penghinaan yang dibungkus gula-gula. Selama 3 tahun pernikahan, aku sudah terbiasa keluarga suami memandang rendah latar belakangku yang sederhana. Ayahku seorang pensiunan guru, ibuku berjualan di pasar. Dibandingkan dengan kerajaan bisnis mereka, bagai langit dan bumi. Tapi aku tidak pernah menyangka di hari yang begitu membahagiakan, mereka bisa melakukan ini pada keluargaku. Takut kami akan mempermalukan mereka. Ternyata, di mata mereka, orang tuaku yang telah melahirkan dan membesarkanku adalah aib yang memalukan. Aku mengangkat mata menatap Banyu, pria yang kucintai, pria yang kunikahi. Dia menghindari tatapanku, terlihat sedikit canggung, tapi jelas tidak berniat menarik kata-katanya. Keheninganku ia anggap sebagai persetujuan. Baguslah kalau kau mengerti. Kita ini kan satu keluarga, harus saling memikirkan. Ayo makan lagi, keburu dingin. Suapan di mulutku terasa pahit. Kerongkonganku tercekat. Aku tidak bisa menelannya. Aku meletakkan alat makanku, berusaha berbicara setenang mungkin. Ya, aku mengerti semuanya. Aku sudah kenyang. Dengan izin kalian, aku mau ke kamar. Aku berdiri, sedikit menunduk, dan cepat-cepat naik ke atas. Aku tidak ingin mereka melihat air mata yang siap tumpah dari mataku. Setelah membanting pintu kamar, akhirnya aku membiarkan air mata mengalir. Semua sakit hati yang terpendam selama 3 tahun meledak. Aku telah mengorbankan segalanya untuk keluarga ini, tabunganku, bonus kerjaku, bahkan apartemen yang kami tinggali sebagian besar dibeli dengan uang orang tuaku, meskipun di atas namakan kami berdua. Aku berusaha menjadi istri dan menantu yang baik, berharap mendapat sedikit rasa hormat. Dan apa yang kudapat sebagai balasannya? Penghinaan dan cercaan yang memalukan ini. Air mata mengalir di pipi, tapi di dalam diriku, api lain mulai berkobar.
kesabaranku sudah habis. Mereka menghinaku, baiklah, akan kutunjukkan pada mereka akibatnya. Aku menyeka air mata. Kelemahan sirna, digantikan oleh tekad yang dingin. Aku membuka aplikasi pembelian tiket pesawat di ponselku. Tujuan: Bali. Tanggal keberangkatan, Sabtu, 25 Desember. Hari pernikahan Gilang. Jumlah tiket, 5, untukku, orang tuaku, kakakku, dan istrinya. Keluargaku sudah saatnya berlibur, jauh dari orang-orang munafik ini. Tiket terbeli, konfirmasi masuk. Aku tersenyum dingin. Dalam drama ini, aku tidak akan lagi bermain sendirian. Keesokan paginya, dengan dalih mengunjungi orang tua, aku mulai mempersiapkan rencanaku. Melihatku, ibu langsung khawatir. Putriku, ada apa denganmu? Wajahmu pucat. Apa ada masalah lagi dengan suamimu? Aku memaksakan senyum. Tidak, Bu, tidak apa-apa. Hanya banyak pekerjaan di akhir tahun. Sedikit lelah. Aku tidak ingin langsung membuat mereka sedih. Aku menunggu sampai makan siang, ketika kakakku dan istrinya juga datang, baru perlahan-lahan aku memulai. Ibu, ayah, Mas Bima, Mbak Citra, ada yang ingin aku sampaikan. Semua meletakkan garpu mereka dan menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian. Aku sudah membelikan kita semua tiket ke Bali. Sabtu depan kita terbang, untuk 5 hari. Ayah terkejut. Ke Bali? Kenapa begitu mendadak? Sabtu depan kan pernikahan adik iparmu. Ibu juga khawatir. Benar nak, itu hari penting bagi mereka. Kita kan besan, bagaimana mungkin tidak hadir? Apa kata orang nanti? Aku tahu mereka akan bereaksi seperti itu. Aku menjelaskan semuanya dengan tenang. Aku menceritakan percakapan semalam kata demi kata, dari sikap Banyu, hingga ucapan menghina ibu mertuaku. Aku tidak menangis. Suaraku datar, tapi setiap kata dipenuhi rasa sakit dan kekecewaan. Ketika aku selesai, keheningan menyelimuti rumah. Mata ibu berkaca-kaca. Ia sedih putrinya harus menanggung penghinaan seperti itu. Wajah ayahku, orang paling baik yang seumur hidupnya mengabdi di sekolah, mengeras karena marah. Kakakku, Bima, memukul meja dengan keras. Kurang ajar sekali mereka. Beraninya seluruh keluarga itu memperlakukan adikku seperti ini. Bu, ya. Menurutku tindakan Kirana sudah sangat tepat. Buat apa kita datang ke pernikahan itu, hanya untuk dihina lagi oleh mereka? Liburan, ya liburan. Citra, kakak iparku, memegang tanganku. Kirana, kamu sudah cukup menderita. Lakukan apa yang menurutmu benar. Kami akan selalu mendukungmu. Ayah lama terdiam. Ia menatapku dengan iba sekaligus bangga. Maafkan kami nak, katanya dengan suara pelan. Ayah dan ibumu ini tidak bisa memberimu lebih, sampai kau harus menanggung hal seperti ini di keluarga orang lain. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Ini bukan salah kalian. Aku tidak pernah malu dengan keluargaku. Aku hanya kecewa karena telah memilih orang yang salah. Dengan perjalanan ini, aku ingin kita semua beristirahat dan bersenang-senang, sebagai kompensasi atas semua sakit hatiku. Anggap saja putri kalian ini mengajak berlibur. Pada akhirnya, seluruh keluargaku mendukungku. Kekhawatiran awal berganti menjadi kemarahan dan dukungan penuh. Ibu menyeka air matanya dan mulai bersemangat membahas pakaian apa yang akan dibawa. Kakakku mulai mencari tempat-tempat menarik di Bali lewat internet. Melihat senyum di wajah orang-orang terdekatku, aku sadar keputusanku benar. Ini bukan sekadar perjalanan, ini adalah deklarasi. Deklarasi bahwa aku, Kirana Puspita, dan keluargaku bukanlah orang yang bisa dihina tanpa perlawanan. Martabat kami tidak bisa dibeli dengan kemewahan palsu. Dan perjalanan ke Bali ini adalah langkah pertamaku menuju kebebasan. Rabu malam. 3 hari sebelum pernikahan, aku pulang kerja. Masuk ke kamar tidur, aku melihat Banyu duduk di tempat tidur dengan wajah muram. Di kakinya, koperku yang sudah terisi penuh tergeletak terbuka, dan pakaianku berserakan di lantai. Aku sadar dia sudah menemukan semuanya. Jelaskan apa artinya semua ini. Kamu mau kemana? Banyu melompat. Suaranya penuh tuduhan. Aku dengan tenang meletakkan tasku dan mulai memunguti pakaian, melipatnya satu persatu dengan rapi. Seperti yang kau lihat, aku mau berlibur. Berlibur? Kamu sudah gila? Sabtu ini pernikahan Gilang. Apa kamu tidak tahu? Kamu itu kakak iparnya, anggota keluarga. Kamu mau pergi di hari sepenting itu? Ia nyaris berteriak. Kemarahan mengubah wajah tampannya. Aku berhenti dan menatap lurus ke matanya. Anggota keluarga? Bukankah kamu yang bilang keluargaku tidak pantas hadir di pernikahan kalian karena kalian takut dipermalukan? Kalau begitu,
untuk apa aku tinggal di sini, menjadi boneka cantik, tersenyum pada tamu, dan berpura-pura kita keluarga yang bahagia dan sempurna? Maaf, aku bukan aktris. Banyu kehilangan kata-kata. Ia tidak menduga perlawanan setegas ini. Sambil tergagap, ia bergumam, Aku hanya asal bicara. Jangan membesar-besarkan masalah. Ini urusan keluarga kita. Kenapa harus dibawa keluar? Aku tidak membawa apapun keluar. Aku hanya membawa keluargaku berlibur, ke tempat di mana mereka ditunggu dan dihormati. Bukan ke tempat di mana mereka dianggap aib. Suaraku sedingin es. Perdebatan kami semakin memanas. Banyu tidak mengakui kesalahannya, hanya mengulang satu kata, reputasi. Reputasinya. Reputasi keluarganya. Ia takut teman-teman dan rekan bisnisnya akan berbisik-bisik jika tidak melihatku di pernikahan adik iparnya. Keegoisannya membuatku muak. Saat itu, ponsel Banyu berdering. Ia melihat layar, wajahnya berubah, dan buru-buru menjawab, berjalan ke sudut kamar, walaupun ia berusaha berbicara pelan, aku bisa mendengar beberapa frasa. Ibu Marina. Ya, saya mengerti. Jangan khawatir, saya sedang menyelesaikannya, uangnya pasti akan ada sebelum pernikahan. Ibu Marina, aku mengerutkan kening. Itu manajer Hotel Mahameru yang mengurus pernikahan Gilang. Kenapa dia menelepon Banyu dengan nada mendesak, seolah menagih utang? Menyadari tatapan tajamku, Banyu cepat-cepat mengakhiri pembicaraan. Ia berbalik ke arahku, dan nadanya berubah 180 derajat. Ia mendekat, mencoba meraih tanganku. Kirana, sayang, aku tadi hanya emosi. Jangan marah. Ayo kita selesaikan baik-baik, jangan pergi ya. Oke. Perubahan mendadak ini membuatku curiga. Ada sesuatu yang terjadi, kan? Banyu ragu-ragu. Tidak ada yang spesial. Hanya ada sedikit masalah di perusahaan saat ini. Tapi intuisi wanitaku mengatakan semua tidak sesederhana itu. Telepon dari Ibu Marina itu jelas terkait uang. Dan kenapa ia menelepon Banyu, bukan ayahnya yang menjadi penyelenggara utama? Tiba-tiba aku tersadar. Bonus tahunanku. Setiap tahun aku menerima bonus yang sangat besar, dan tahun ini, aku baru saja menerimanya. Benarkah? Aku menatap lurus ke arah Banyu. Suaraku menjadi tajam. Sisa pembayaran 200 juta rupiah untuk catering. Kalian berencana membayarnya dengan bonusku, kan? Wajah Banyu memucat. Kengerian di matanya mengkhianatinya. Ia tergagap, tidak mampu berkata-kata. Kirana, bagaimana kamu tahu? Jadi, itu benar. Ternyata, di balik penghinaan ini, tersembunyi intrik keuangan yang kotor. Mereka tidak hanya membenci keluargaku, tetapi juga berencana menguras uang hasil jerih payahku. Kemarahan mendidih dalam diriku dengan kekuatan baru. Banyu, kamu dan keluargamu tidak pernah berhenti membuatku takyuk. Aku tersenyum pahit. Kalian mau uangku, tapi di saat yang sama membenci keluargaku? Tidakkah kalian merasa itu terlalu serakah dan licik? Perkelahian pertama ini telah membuka sebagian kebenaran, tapi aku tahu ini belum semuanya. Pengakuan diam-diam Banyu menjadi percikan yang menyulut Tong Mesiu. Amarahku begitu besar sehingga aku tidak ingin lagi menjaga kepura-puraan di depannya. Aku segera membuka aplikasi mobile banking di ponselku dan masuk ke bagian pengelolaan rekening bersama kami. Riwayat transaksi sangat jelas. Sejumlah besar uang, tepatnya 200 juta rupiah, telah ditransfer 3 hari yang lalu. Penerima. Hardiman. Ayah mertuaku. Aku menyodorkan layar ponsel ke wajah Banyu. Dan ini apa? Jelaskan, kenapa kamu seenaknya mentransfer 200 juta dari rekening bersama ke ayahmu tanpa memberitahuku sepatah kata pun? Banyu menatap layar. Wajahnya pucat pasi. Ia mundur, mulutnya ternganga, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Aku melanjutkan, menekan setiap kata seperti cambukan pada kebohongannya. Biar ku tebak, kamu dan keluargamu sudah merencanakan semuanya. Kalian tahu aku akan segera menerima bonus tahunan, jadi kalian dengan berani memesan pesta mewah untuk adikmu demi pamer. Kalian mentransfer uangku secara sepihak, lalu menciptakan alasan untuk menghina keluargaku, agar aku tidak mengundang mereka. Dengan begitu, kalian mendapatkan pernikahan megah dengan uangku, sekaligus tidak dipermalukan oleh besan dari desa. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Benar, kan? Aku sendiri tidak mengenali suaraku. Dingin dan penuh sarkasme. Banyu gemetar. Ia ambruk ke tempat tidur, menundukkan kepala. Maafkan aku. Orang tuaku yang memaksa. Aku tidak punya pilihan lain. Memaksa? Aku tertawa keras, tawa yang pahit. Banyu, jangan limpahkan kesalahan pada orang lain.
Kamu pria dewasa, punya pekerjaan, punya keluarga sendiri, tapi tidak pernah sekalipun berani membela istrimu. Selama 3 tahun ini, aku sudah cukup menderita. Aku mulai merinci. Bukan untuk pamer, tapi untuk membongkar sifat parasit seluruh keluarganya. Di tahun pertama pernikahan kita, ibumu ingin merenovasi dapur sesuai Feng Shui. Aku memberinya 80 juta. Di tahun kedua, ayahmu ingin ganti mobil. Katanya biar tidak malu di depan teman-temannya, aku beri lagi 200 juta. Ulang tahun ibumu, tas desainer. Adikmu sekolah di luar negeri, uang saku bulanannya juga aku yang bayar. Apartemen ini, 80% dibayar oleh orang tuaku, tapi atas nama kita berdua. Kau bisa hitung berapa banyak yang sudah kuhabiskan untuk keluargamu selama 3 tahun ini. Semua tabunganku, semua yang kudapatkan dengan keringat dan darah, masuk ke tong tanpa dasar itu, dan apa yang kudapat sebagai imbalannya? Kalimat, takut dipermalukan. Semakin banyak aku bicara, semakin sesak dadaku karena sakit hati. Aku begitu bodoh, begitu buta. Kupikir jika aku berusaha keras merawat mereka, aku akan dicintai dan dihormati. Tapi aku salah. Bagi mereka, aku hanyalah ATM berjalan. ATM yang asal-usulnya dianggap tidak cukup terhormat untuk dipamerkan. Banyu terdiam. Ia tidak bisa menyangkal satu kata pun, karena semua itu benar, terbukti oleh laporan bank. Keheningannya membuatku semakin kecewa. Pada pria ini, aku hanya melihat kepengecutan dan kelemahan karakter. Semua cintaku, semua pengorbananku untuknya, tiba-tiba terasa konyol. Aku sudah memutuskan, kataku dengan tegas. Kita cerai. Aku tidak bisa lagi hidup dengan suami tak bertulang punggung dan keluarga yang hanya melihatku sebagai sumber uang. Apartemen ini akan kita jual dan uangnya dibagi sesuai kontribusi masing-masing. Dan uang yang kuhabiskan untuk keluargamu, kuanggap sebagai sedekah untuk orang-orang miskin jiwa. Setelah mengatakan itu, aku menyeret koperku ke pintu. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini sedetik pun lebih lama. Semua di sini mencekikku dengan kepalsuannya. Banyu panik dan menghalangi pintu. Tidak, aku tidak setuju cerai. Kirana, jangan pergi. Aku salah. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu kata-katanya bohong. Ia tidak takut kehilanganku, tapi takut kehilangan ATM-nya. Dan mungkin, ia takut akan sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan segera ku ketahui. Keributan kami di pintu menarik perhatian seluruh keluarga. Orang tuanya dan Gilang sendiri, calon pengantin pria, berlari ke atas. Melihatku dengan koper, siap pergi, ibu mertuaku langsung berganti topeng. Manisnya yang biasa hilang, digantikan oleh sikap sinis dan tajam. Apa-apaan ini? Mau kemana kamu malam-malam begini bawa koper? Mau membuat keributan di rumah ini? Gilang juga ikut menimpali dengan nada mencela. Kakak ipar, kalau ada apa-apa, ayo kita bicarakan baik-baik. Sebentar lagi pernikahanku. Kenapa kakak membuat keributan? Ini tidak pantas. Aku memandang seluruh keluarga itu, para egois ini, dan aku merasa ingin tertawa. Aku menepis tangan Banyu dan menjawab dengan dingin, kemana aku pergi bukan urusan kalian. Dan untuk pernikahanmu, Gilang, aku tidak wajib tinggal. Aku dan Banyu akan bercerai, mulai saat ini, tidak ada lagi yang mengikat kita. Kata cerai mengejutkan mereka semua. Hardiman, ayah mertuaku, yang selalu bersikap angkuh, akhirnya kehilangan ketenangannya. Cerai. Apa yang kau katakan? Kau sadar tidak dengan ucapanmu? Apa kurangnya anakku sampai kau minta cerai? Tanyakan saja pada putra kesayangan Anda apa yang telah ia perbuat, jawabku tanpa sedikit pun rasa hormat. Konflik memanas. Mereka mulai melimpahkan semua kesalahan padaku. Mengatakan aku menantu yang tidak tahu berterima kasih, istri yang tidak memikirkan suami, bahwa aku hanya karena masalah sepele membuat keributan dan menghancurkan keluarga. Wajah asli mereka, yang jelek dan congkak, akhirnya terlihat. Melihat kata-kata tidak mempan, Gilang tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak kusangka. Ia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan melemparkannya ke arahku. Baca ini, baru putuskan mau pergi atau tidak. Kertas itu jatuh di kakiku. Itu adalah formulir hasil laboratorium dari klinik ginekologi. Nama pasien, Kirana Puspita. Hasil. Hamil seks minggu, pusing menderaku. Aku hamil? Kenapa aku tidak tahu? Memang, belakangan ini aku sering merasa lelah. Nafsu makanku hilang dan siklus menstruasiku tidak teratur. Tapi aku menganggapnya karena stres kerja akhir tahun, aku tidak pernah berpikir aku hamil. Sementara aku berdiri kaku, Banyu, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan, langsung mengubah taktik. Kepanikannya berganti menjadi kemenangan.
Ia mengambil kertas itu dan menyodorkannya ke hidungku. Suaranya penuh ancaman. Kirana, lihat, kamu sedang mengandung darah dagingku, pewaris keluarga Hardiman, dan sekarang kamu masih mau cerai? Kamu mau anak kita lahir tanpa ayah? Tega sekali kamu. Ibu Ratih langsung menyahut, dengan nada seolah memberiku kemurahan hati. Betul. Demi cucuku, kami akan memaafkan kelancanganmu kali ini. Cepat singkirkan kopermu dan ayo turun. Kita bicara baik-baik. Jangan membahayakan bayi. Mereka membuka kartu mereka. Ternyata, mereka tahu tentang kehamilanku. Mereka diam-diam memata-mataiku, mendapatkan hasil tesku, dan sekarang menggunakan anakku yang belum lahir sebagai senjata, sebagai rantai untuk menahanku, memaksaku untuk terus menanggung eksploitasi dan penghinaan mereka. Kekejaman dan perhitungan mereka membuatku bergidik. Mereka tidak peduli padaku, ataupun pada bayi ini. Bagi mereka, dia hanyalah alat, kartu truf untuk mengendalikanku. Melihat wajah Banyu yang penuh kemenangan, pada sikap arogan keluarganya, semua keraguanku sirna. Jika aku tinggal, di lingkungan seperti apa anakku akan tumbuh? Apa yang akan ia pelajari dari ayah yang pengecut, nenek yang serakah, dan keluarga yang penuh intrik? Tidak, aku tidak bisa membiarkan anakku hidup seperti itu. Aku menatap lurus ke arah Banyu dan seluruh keluarganya. Aku tidak lagi berteriak, tidak lagi berdebat. Suaraku luar biasa tenang. Anak ini milikku. Aku akan membesarkannya sendiri, dan soal perceraian, tidak ada yang berubah. Setelah mengatakan itu, tanpa ragu aku menarik koperku, berjalan melewati mereka dan keluar dari pintu yang telah menjadi penjaraku selama 3 tahun terakhir. Teriakan dan kutukan mereka terdengar di belakangku, tapi aku tidak menoleh. Keluar dari rumah itu, aku merasakan angin malam yang dingin, tapi hatiku terasa luar biasa lega. Aku bebas. Aku mencegat taksi, tanpa tujuan yang pasti. Duduk di dalam mobil, dan memandangi lampu-lampu kota yang berlalu di luar jendela, akhirnya aku bisa bernapas. Tanganku tanpa sadar menyentuh perutku, tempat kehidupan kecil tumbuh. Ini bukan beban, melainkan pemicu. Anak ini hanya milikku, dan demi dia, aku harus menjadi lebih kuat. Aku memutuskan untuk sementara tinggal di rumah kakakku. Kedatanganku dengan koper di tengah malam membuat mereka sangat khawatir. Setelah mendengar ceritaku, terutama tentang kehamilan dan bagaimana keluarga suamiku menggunakannya untuk memeras, Bima memerah karena marah dan ingin segera pergi menemui Banyu. Citra dengan susah payah berhasil menenangkannya. Jangan khawatir, tinggallah di sini. Ini juga rumahmu. Dan soal bayi, apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu, katanya sambil memeluk dan menenangkan. Kehangatan keluarga membuat hatiku terharu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berguling-guling, memikirkan masa depan, tentang bayi, tentang pertarungan perceraian yang akan datang. Aku tahu keluarga Banyu tidak akan melepaskanku begitu saja, terutama saat mereka memiliki sandera seperti ini. Tenggelam dalam pikiran, tiba-tiba aku merasakan ponselku bergetar. Pesan baru dari nomor tak dikenal, isinya singkat, tetapi membuatku terlonjak. Ibu Kirana, apakah Anda ingin tahu mengapa Banyu setiap bulan mentransfer 8 juta rupiah kepada seorang wanita bernama Saras, seorang guru? Aku membeku. Saras, seorang guru. Aku belum pernah mendengar nama itu dari Banyu. Kenapa ia harus mentransfer uang setiap bulan ke wanita lain? 8 juta sebulan bukan jumlah yang kecil. Pertanyaan berkerumun di kepalaku. Siapa orang ini? Dari mana dia tahu dan kenapa dia menghubungiku sekarang? Firasat buruk menyelimutiku. Intuisi mengatakan bahwa di balik pesan ini ada kebenaran yang bahkan lebih mengerikan dari yang sudah ku ketahui. Penipuan Banyu tidak terbatas pada uang dan kepengecutan. Jari-jariku gemetar saat mengetik balasan. Siapa Anda dan kenapa Anda memberitahukan ini kepada saya? Balasan datang beberapa detik kemudian. Saya adalah orang yang ingin membantu Anda mendapatkan keadilan. Jika Anda ingin tahu kebenarannya, temui saya besok jam 9 pagi di Cafe X di Jalan Y, datanglah sendiri. Aku menatap pesan itu, jantungku berdebar kencang. Di satu sisi, aku takut-takut akan jebakan atau kebenaran baru yang lebih menyakitkan. Di sisi lain, rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui wajah asli pria yang pernah kucintai mendorongku maju. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidaktahuan. Seberapapun kejamnya kebenaran itu, aku harus mengetahuinya. Baik, saya akan datang. Setelah mengirim pesan terakhir, aku meletakkan ponselku. Malam panjang lainnya dimulai, tetapi kali ini, rasa sakit dan marah bercampur dengan kecurigaan dan ketakutan samar akan apa yang akan terungkap. Keesokan paginya, aku tiba di Cafe X tepat pada waktu yang ditentukan. Aku memilih meja di sudut, dari mana seluruh ruangan terlihat.
Jantungku berdebar kencang karena cemas dan gugup. Aku tidak tahu siapa yang akan kutemui, pria atau wanita, teman atau musuh. Tepat pukul 9.00, seorang pria tinggi tegap dengan kemeja putih dan celana gelap masuk ke kafe. Ia melihat sekeliling dan berjalan lurus ke mejaku. "Selamat pagi, Ibu Kirana. Nama saya Indra." Ia mengulurkan tangan. Suaranya rendah dan sopan. Aku menjabat tangannya, tetap waspada. "Selamat pagi. Andakah yang mengirim pesan kepada saya?" Ia mengangguk, duduk di seberangku. "Ya, saya seorang detektif swasta." Kata-kata detektif swasta mengejutkanku. Mengapa seorang detektif ingin bertemu denganku? Siapa yang menyewanya? Seolah membaca pikiranku, Indra melanjutkan, "Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk. Saya tidak disewa oleh suami Anda, sebaliknya, oleh seseorang yang juga punya masalah dengannya." "Siapa itu?" tanyaku segera. Indra tidak menjawab secara langsung. Ia menyodorkan sebuah map tipis ke arahku. "Lihat ini dulu." Dengan gemetar, aku membuka map itu. Di dalamnya ada salinan laporan bank dari rekening Banyu. Seperti yang dikatakan dalam pesan, secara rutin pada tanggal 5 setiap bulan, sejumlah 8 juta rupiah ditransfer ke rekening seorang wanita bernama Saraswati. Transfer ini telah berlangsung selama hampir 3 tahun. Dimulai hanya beberapa bulan setelah pernikahanku dengan Banyu. Nama Saraswati terasa menyakitkan di dada. Aku ingat nama itu. Itu adalah mantan pacarnya saat kuliah. Teman-teman pernah bercerita bahwa mereka sangat saling mencintai, tetapi putus sebelum lulus karena alasan yang tidak diketahui. Banyu tidak pernah memberitahuku detailnya, hanya mengatakan itu adalah masa lalu. Saras sang guru, apakah itu Saraswati ini? Tanyaku pada Indra. Suaraku bergetar. Indra mengangguk. "Benar. Saraswati saat ini bekerja sebagai guru di sebuah taman kanak-kanak swasta. Suami Anda menyimpannya di kontak sebagai Saras Guru. Mungkin untuk menghindari kecurigaan, pikiranku menjadi kabur. Mengapa Banyu harus membiayai mantan pacarnya? Mentransfer uang sebanyak itu setiap bulan selama hampir 3 tahun? Apa yang terjadi di antara mereka? Apakah mereka bertemu di belakangku selama ini?" Pertanyaan-pertanyaan menyakitkan menyiksaku. Ternyata, dalam pernikahan ini, aku tidak hanya dimanfaatkan secara finansial, tetapi juga dikhianati secara terang-terangan. Banyu secara sistematis menipuku. "Kenapa? Kenapa Anda memiliki semua ini dan mengapa Anda menunjukkannya padaku?" Aku mencoba tetap tenang, tetapi suaraku bergetar. Nindra menatapku dengan simpati. "Seperti yang saya katakan, saya disewa untuk menyelidiki hubungan antara suami Anda dan Nona Saraswati. Setelah mendapatkan hasilnya, klien saya memutuskan bahwa Anda harus tahu yang sebenarnya. Orang ini percaya bahwa hanya Anda yang bisa memberi pelajaran pada Banyu." "Siapa orang ini?" Aku mengulangi pertanyaan. Kali ini Indra tidak menghindar. Ia menatap lurus ke mataku dan menyebutkan sebuah nama yang membuatku terkejut. Nama itu menjelaskan segalanya. Nama itu menjelaskan kebencian, alasan mengapa orang ini ingin membongkar kedok Banyu. Dan nama itu juga membuka pintu bagi rencana balas dendamku. Rencana yang tidak pernah kupikir akan kulakukan. Tapi sebelumnya, aku harus mengetahui seluruh kebenaran. Kebenaran yang, menurut Indra, bahkan lebih menyakitkan daripada apa yang baru saja kulihat. Kebenaran yang lebih menyakitkan? Aku mengulangi kata-kata detektif itu. Firasat buruk menyelimutiku. Apalagi yang mungkin tidak ku ketahui? Indra diam-diam menyodorkan map lain ke arahku, lebih tebal dari yang sebelumnya. Tidak ada judul di sampulnya, hanya selembar kertas putih. Tanganku gemetar saat menyentuhnya, seolah setiap lembar beratnya 1 ton. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri, dan membukanya. Di halaman pertama ada beberapa foto yang diambil dengan kamera tersembunyi. Di dalamnya, Banyu sedang asyik bermain di taman dengan seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Anak itu memiliki rambut ikal pirang, mata bulat besar, dan senyum yang ceria. Dan yang membuatku terpaku adalah wajah anak itu. Ia adalah salinan Banyu. Setiap fitur, dari bentuk hidung dan lekuk bibir hingga sorot mata, adalah versi mini dari pria yang kusebut suami. Di samping mereka ada Saraswati. Ia memandangi mereka dengan kelembutan dan kebahagiaan. Mereka tampak seperti keluarga sungguhan. Jantungku seolah diremas. Darahku membeku di pembuluh darah. Aku membalik halaman, lalu halaman lainnya. Di mana-mana ada foto Banyu bersama Saraswati dan anak itu. Mereka berbelanja bersama di supermarket, makan malam di restoran yang nyaman. Banyu menggendong anak itu di pundaknya. Foto-foto bahagia ini seperti ribuan pisau yang menusuk jantungku. Akhirnya, aku sampai di halaman terakhir.
Itu adalah formulir yang kukenal, laporan dari laboratorium. Tapi kali ini bukan tes kehamilan, melainkan hasil tes DNA, sampel rambut, Banyu. Sampel rambut, anak laki-laki bernama Reno, hasil. Penentuan ayah. Probabilitas 99,99%. Semuanya hancur, jadi ini dia. 8 juta sebulan. Itu adalah tunjangan anak, NN, Banyu tidak hanya selingkuh. Dia punya anak dari mantan pacarnya. Anak yang sudah berusia 3 tahun. Itu berarti dia membuatnya dengan Saraswati segera setelah pernikahan kami. Atau mungkin sebelumnya. Jadi, apa arti pernikahanku? Siapa aku baginya selama 3 tahun ini? Istri, atau tameng yang sempurna untuk menutupi hubungan gelapnya, ATM gratis agar dia bisa menghidupi keluarganya dan juga kekasih gelap serta anaknya. Rasa sakit, amarah, dan perasaan ditipu habis-habisan membuatku sesak napas. Aku telah dijadikan orang bodoh, boneka dalam pertunjukan yang disutradarai oleh suamiku sendiri dan keluarganya. Mereka menipuku, menguras uangku. Dan sekarang, ternyata aku adalah orang ketiga yang tidak diinginkan dalam keluarga bahagianya yang sebenarnya. Kenapa? Bisikku dengan bibir kering. Air mata mengalir deras. Detektif Indra memberiku tisu. Ia menunggu sampai aku sedikit tenang, lalu perlahan mulai bercerita. Dari apa yang berhasil saya selidiki, Banyu dan Saraswati sebenarnya tidak pernah benar-benar putus. Mereka hanya berpisah sementara karena keluarga Banyu menentang, menganggap Saraswati tidak sepadan. Kemudian dia bertemu Anda dan cepat-cepat menikah. Mungkin di mata keluarganya, Anda adalah menantu yang lebih cocok. Pekerjaan bagus, penghasilan tinggi, dan yang terpenting, kemampuan untuk memberikan dukungan finansial kepada mereka. Segera setelah menikah, Banyu diam-diam terus bertemu dengan Saraswati, dan ia hamil. Selama 3 tahun ini, ia menjalani kehidupan ganda seperti itu. Setiap kata Indra seperti pukulan palu di kesadaranku yang sudah hancur, jadi begitu. Pernikahanku sejak awal dibangun di atas perhitungan dan kebohongan. Aku hanyalah alat, pilihan ekonomi yang lebih menguntungkan. Cintanya, sumpahnya, semuanya palsu. Aku menutup map itu, menyeka air mata. Rasa sakit berubah menjadi kebencian yang membakar. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku tidak pantas untuk bajingan seperti itu. Banyu, kamu dan seluruh keluargamu, kalian telah mendorongku ke batas. Jadi jangan salahkan aku atas kekejamanku. Aku mengangkat kepala dan menatap detektif itu. Di mataku tidak ada lagi kelemahan, hanya tekad baja. Saya ingin bertemu dengan Saraswati. Detektif Indra sepertinya sudah menduga permintaanku. Ia mengangguk, mengeluarkan ponsel, dan menelepon. Setelah percakapan singkat, ia menoleh padaku. Saraswati setuju untuk bertemu. Hari ini jam 3 sore di sebuah kedai teh di Jalan X, saya akan kirim alamat pastinya. Tempatnya tenang, ada ruang privat. Aku mengangguk, hatiku kacau balau, tapi aku penuh tekad. Tidak ada jalan untuk mundur. Tepat pukul 3, aku sudah berada di kedai teh. Itu adalah tempat kecil yang didekorasi dengan gaya klasik, dengan aroma cendana yang menenangkan. Seorang pelayan mengantarku ke sebuah ruangan pribadi. Wanita bernama Saraswati sudah menunggu. Secara langsung, ia terlihat lebih lelah dan kuyu daripada di foto. Ia mengenakan gaun sederhana bermotif bunga, rambut panjangnya diikat sanggul, wajahnya manis, tapi ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Melihatku, ia terkejut dan buru-buru berdiri, tampak canggung dan bersalah. Selamat siang, silakan duduk. Suaranya pelan. Aku duduk di seberangnya. Suasananya menekan. Sejenak aku ingin menerjangnya dengan teriakan dan tuduhan, tetapi melihat matanya yang lelah, kepasrahan di wajahnya, amarahku sedikit mereda. Aku sadar dia adalah korban yang sama sepertiku. Anda sudah tahu semuanya, ya? Saraswati memecah keheningan lebih dulu. Ya, jawabku, masih dingin. Aku tahu semua tentang anakmu dan tentang pernikahan palsuku. Saraswati menunduk, menyatukan kedua tangannya di atas meja. Maafkan saya. Saya tahu permintaan maaf tidak berarti apa-apa sekarang, tapi dia juga menipu saya. Dan ia memulai ceritanya. Suaranya bergetar dan terputus-putus. Ia bercerita tentang cinta mereka saat kuliah, tentang penolakan keluarga Banyu. Ia bercerita bahwa Banyu tidak pernah mengatakan putus. Ia hanya mengatakan butuh waktu untuk meyakinkan keluarganya, dan bahwa menikahi aku adalah solusi sementara untuk menenangkan orang tuanya dan memperbaiki kondisi keuangan. Ia berulang kali berjanji akan menceraikanku dalam 1 atau 2 tahun untuk bisa bersama dia dan putranya. Dia bilang padaku tidak ada cinta di antara kalian, hanya kewajiban. Dia bilang kamu wanita yang kuat dan mandiri, yang tidak butuh perlindungannya.
Sedangkan kami, aku dan putraku, adalah urusan lain. Saraswati menangis, NN dan aku percaya, bayangkan, selama 3 tahun aku percaya pada janjinya. Aku setuju menjadi kekasih gelapnya. Setuju agar anakku tidak punya ayah yang utuh, hanya demi harapan bahwa suatu hari dia akan menepati janjinya. Aku mendengarkan dalam diam. Ternyata, untuk kami masing-masing, Banyu memainkan pertunjukannya sendiri. Bagiku, dia adalah suami yang penuh kasih. Bagi Saraswati, dia adalah pria yang dipaksa menikah, tetapi mencari jalan menuju cinta sejatinya. Dia memanipulasi kami berdua, mengubah kami menjadi pion dalam permainan egoisnya. Jadi, kenapa Anda memutuskan untuk menceritakan semuanya sekarang? Tanyaku. Suaraku melembut. Saraswati menyeka air matanya. Di matanya berkilat amarah. Karena aku tidak tahan lagi. Belakangan ini dia semakin jarang mengunjungi putra kami, uang yang ditransfer juga tersendat. Lalu aku tahu adiknya akan menikah di Hotel Mahameru, mengadakan pernikahan yang luar biasa mewah. Aku sadar dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kayanya demi kami. Janjinya bohong. Dia hanya melihat kami sebagai beban yang harus disembunyikan. Aku menyewa detektif untuk mengikutinya. Awalnya aku hanya ingin tahu apakah dia punya orang lain selain kita berdua, tapi hasilnya menunjukkan bagaimana dia menguras uangmu. Dan aku sadar, aku tidak bisa diam lagi. Jika aku tidak melakukan apa-apa, kita berdua akan diinjak-injak olehnya. Simpati memenuhi diriku. Kami berdua, meskipun dalam posisi yang berbeda, memiliki musuh yang sama. Keduanya ditipu dan dimanfaatkan oleh pria yang sama. Rasa sakit kami yang sama berubah menjadi kekuatan yang besar. Aku menatap mata Saraswati. Apa yang Anda inginkan? Aku ingin pengakuan resmi untuk putraku. Dan aku ingin Banyu membayar semua yang telah ia lakukan, jawab Saraswati dengan tegas. Itu juga yang kuinginkan. Baiklah, kataku. Aku akan membantumu, dan kamu akan membantuku. Bersama, kita akan membuatnya membayar harga tertinggi. Aku mengulurkan tangan padanya. Saraswati menatapku, lalu meletakkan tangannya di atas tanganku. Dua wanita, yang satu istri, yang satu kekasih gelap, membuat aliansi resmi. Aliansi yang dibangun di atas air mata, penipuan, dan keinginan membara untuk membalas dendam. Dalam perjalanan pulang, aku tiba-tiba teringat 5 tiket ke Bali. Awalnya, itu adalah rencana protes diam-diam, pelarian dari orang-orang licik, tapi sekarang semuanya telah berubah. Ini bukan lagi kisah pribadiku, melainkan pertempuran untuk keadilan. Melarikan diri bukan lagi pilihan. Aku harus tetap tinggal. Tinggal dan berjuang, membongkar semuanya dan membuat yang bersalah membayar. Hal pertama yang kulakukan sekembalinya ke rumah adalah menelepon keluargaku dan mengatakan bahwa perjalanan ditunda. Alih-alih laut biru dan pasir putih, kami akan menyaksikan pertunjukan yang lebih baik. Setelah jabat tangan yang menentukan itu, aku dan Saraswati duduk selama beberapa jam lagi di kedai teh yang sunyi. Kecanggungan awal lenyap, digantikan oleh saling pengertian dan tekad. Kami bukan lagi saingan, melainkan sekutu di garis depan yang sama. Tujuan kami satu-satunya adalah merobek topeng dari Banyu dan keluarganya, dan melakukannya di tempat yang mereka anggap sebagai puncak kejayaan mereka, di pernikahan Gilang. Kita harus menyerang titik terlemah mereka, aku memulai. Reputasi dan uang mereka. Saraswati mengangguk setuju. Dia dan keluarganya menghargai status mereka di atas segalanya. Jika pernikahan Gilang hancur dengan aib, itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Berdasarkan informasi yang kami miliki, kami menyusun rencana yang terperinci, matang, dan tanpa ampun. Langkah pertama, kataku, adalah pukulan ekonomi. Aku tahu mereka berutang pada Hotel Mahameru sebesar 200 juta rupiah untuk pesta dan mengandalkan bonusku. Sekarang setelah aku pergi, mereka pasti panik mencari uang. Kita harus menutup semua sumber mereka. Bagaimana caranya? Tanya Saraswati. Kuncinya adalah kamu. Aku menatapnya. Banyu berutang uang padamu untuk tunjangan anaknya. Itu adalah utang yang sah. Pergilah ke Hotel Mahameru dan bicaralah langsung dengan manajemen. Beritahu mereka bahwa klien mereka, Banyu, adalah ayah yang tidak bertanggung jawab yang berutang tunjangan kepada putra kandungnya. Katakan bahwa kamu curiga dia menggunakan uang itu untuk mengadakan pernikahan mewah. Tuntut agar hotel menerima pembayaran penuh sebelum pesta dimulai. Jika tidak, kamu, sebagai kreditur, akan memanggil pers dan membuat skandal, menyatakan bahwa Hotel Mahameru bersekongkol dengan penunggak tunjangan anak yang menghindari tanggung jawabnya sebagai ayah. Tidak ada perusahaan besar yang mau terseret dalam skandal seperti itu. Mata Saraswati berbinar. Ia mengerti rencanaku. Itu adalah gerakan psikologis yang kuat. Hotel, untuk melindungi reputasinya,
pasti akan menekan keluarga Banyu. Langkah kedua, lanjutku. Persiapan bukti. Besok aku akan pergi ke pengacaraku. Aku akan mencetak semua transaksi bank, mengumpulkan semua tanda terima dan dokumen yang membuktikan pengeluaranku untuk keluarganya selama 3 tahun terakhir. Aku akan menghitung semuanya agar semua orang bisa melihat berapa banyak uang yang telah mereka kuras dariku. Jumlahnya tidak akan ratusan ribu. Aku dengan cepat menghitung dalam benakku. Renovasi rumah, pembelian mobil, studi Gilang, hal-hal kecil lainnya. Jumlahnya bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Angka yang bisa mengejutkan siapapun. Sementara itu, kamu siapkan akta kelahiran Reno dan hasil tes DNA. Aku memberi instruksi pada Saraswati. Ini akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Aku mengerti, ia mengangguk. Dan langkah terakhir, yang paling penting. Suaraku menjadi lebih pelan. Badai media, tidak cukup jika hanya kita yang tahu, seluruh negeri harus tahu. Aku akan menghubungi beberapa kenalan jurnalis. Aku tidak akan memberitahu detailnya, hanya mengisyaratkan bahwa di pernikahan pewaris keluarga Hardiman akan ada pertunjukan besar terkait penipuan pernikahan dan anak di luar nikah. Pers menyukai cerita seperti itu. Mereka akan datang sendiri. Saraswati sedikit ragu. Apakah itu tidak akan merugikan Reno di masa depan? Aku memegang tangannya. Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi jika kita tidak melakukan ini, putramu tidak akan pernah diakui oleh ayahnya, dan anakku akan lahir dalam kebohongan. Kita melakukan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mendapatkan keadilan bagi anak-anak kita. Percayalah, setelah badai ini, matahari akan bersinar kembali. Kamu dan putramu akan memulai hidup baru, dilindungi oleh hukum, tidak perlu lagi bersembunyi. Keyakinanku meyakinkan Saraswati. Kami meninjau kembali rencana itu. Semuanya logis. Saraswati akan bertindak lebih dulu, menciptakan tekanan ekonomi dan kejutan pertama. Aku akan bertindak dari bayang-bayang, mengumpulkan bukti dan melancarkan pukulan telak. Saat kami meninggalkan kedai teh, hari sudah mulai gelap. Angin dingin berhembus, tapi di hati kami berkobar api kebencian dan harapan. Rencana sudah siap. Pertunjukan terbesar dalam hidup Banyu akan segera berakhir. Dan kami, dua wanita yang diinjak-injak olehnya, akan menulis akhir dari drama ini. Keesokan paginya, hari Jumat, hanya sehari sebelum pernikahan, rencana kami mulai berjalan. Saraswati, seperti yang disepakati, melepaskan tembakan pertama. Ia mengenakan setelan bisnis yang rapi agar terlihat serius. Map berisi dokumen akta kelahiran Reno, laporan yang membuktikan pembayaran Banyu yang tidak teratur, dan beberapa foto bersama mereka telah disiapkan dengan rapi. Aku tidak pergi bersamanya, tapi kami tetap terhubung melalui telepon. Aku tahu dia gugup, tapi kebencian dan cinta pada putranya memberinya kekuatan. Aku sudah di lokasi. Hotelnya besar sekali, sangat mewah, sebuah pesan masuk dari Saraswati. Tenang, balasku. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu hanya berjuang untuk keadilan bagi putramu, bicaralah dengan lugas dan jelas. Mereka lebih takut pada reputasi mereka daripada kita. Beberapa saat kemudian, Saraswati meneleponku, berbicara dengan nada gembira namun pelan. Aku bertemu dengan Ibu Marina, manajer penyelenggara acara. Dia orang yang sama yang menelepon Banyu. Dia terlihat sangat profesional, tapi saat aku menjelaskan masalahnya dan menunjukkan dokumen-dokumen, wajahnya berubah. Menurut Saraswati, awalnya Ibu Marina bersikap acuh tak acuh, menganggapnya sebagai urusan pribadi klien. Tapi ketika Saraswati menyebut kata pers dan persekongkolan, manajer itu tidak bisa duduk tenang. Tenang, Bu, katanya pada Saraswati. Kami perlu memeriksa semuanya, tapi yakinlah, Hotel Mahameru selalu bekerja berdasarkan prinsip kejujuran dan menjaga reputasinya. Kami tidak akan membiarkan insiden seperti ini mencoreng nama baik kami. Ia mengundang Saraswati ke ruang terpisah, menawarkan teh, dan mendengarkan seluruh ceritanya. Akta kelahiran atas nama Reno Hardiman dan foto anak laki-laki yang sangat mirip dengan Banyu akhirnya meyakinkannya. Ia berjanji akan segera menghubungi keluarga Hardiman. Ia mengatakan bahwa menurut kontrak, mereka harus membayar lunas sebelum jam 12 siang hari ini. Jika tidak, hotel berhak penuh untuk membatalkan acara. Sepertinya rencana kita berhasil, tutup Saraswati. Aku menghela napas lega. Bom pertama telah ditanam. Sekarang semua tekanan beralih ke keluarga mantan suamiku. Mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk bernapas. Dan memang, sekitar 1 jam kemudian, ponselku mulai berdering tanpa henti. Sementara Saraswati membuat kehebohan di hotel, aku juga tidak tinggal diam.
Sepanjang Jumat pagi aku habiskan bersama pengacaraku, seorang teman lama dan terpercaya bernama Surya. Kantornya berada di jalan yang ramai di pusat kota. Setelah mendengarkan ceritaku dari eksploitasi finansial dan penipuan hingga rencana balas dendam di pernikahan, Surya mengangguk dalam diam. Wajahnya semakin serius. "Kirana, kamu sudah terlalu banyak menderita," katanya setelah aku selesai. "Dari sudut pandang hukum, kita punya keuntungan besar. Perceraian adalah hal yang pasti. Tugasnya adalah mengembalikan sebanyak mungkin dari apa yang telah hilang darimu dan membuat mereka membayar. Itulah mengapa aku di sini, Surya. Aku butuh bantuanmu untuk menyatukan semuanya. Aku ingin daftar yang rinci dan jelas, agar semua orang melihat wajah asli mereka. Dan kami mulai bekerja. Aku memberikan Surya akses ke semua rekening bankku selama 3 tahun terakhir. Kami dengan teliti memeriksa setiap transaksi. Transfer ke Bapak Hardiman dan Ibu Ratih. Penarikan tunai untuk Banyu. Pembayaran biaya sekolah Gilang. Semuanya didokumentasikan dengan cermat. Mereka melihatmu sebagai tambang emas sejati." Surya menggelengkan kepala sambil bekerja. "Lihat, setiap bulan ada beberapa transfer dengan catatan untuk orang tua, bantuan bisnis, dan setiap kali tidak kurang dari 50 juta. Aku melihat angka-angka di layar, merasakan sakit atas kebodohanku di masa lalu sekaligus amarah atas keserakahan mereka yang tak terpuaskan. Itu adalah uang hasil keringat dan darahku." Menjelang siang, setelah beberapa jam kerja keras, Surya akhirnya menyimpulkan. Ia memutar monitor ke arahku. "Setelah dikurangi biaya hidup bersama yang wajar, total jumlah yang secara langsung atau tidak langsung kamu habiskan untuk keluarga Hardiman selama 3 tahun adalah hampir 1,5 miliar rupiah. 1,5 miliar, angka itu bahkan mengejutkanku. Aku tidak pernah berpikir telah membiarkan mereka menguras uang sebanyak itu dariku. Itu hampir semua yang telah kukumpulkan sebelum dan selama pernikahan. Aku akan mencetak semua laporan ini dan menjilidnya dalam satu map untukmu," kata Surya dengan tegas, "bersama dengan dokumen yang membuktikan asal-usul uang untuk pembelian apartemen. Dengan bukti ini, di pengadilan, tidak hanya apartemen yang akan menjadi milikmu, tapi kamu juga bisa mendapatkan kembali sebagian uang yang hilang. Tapi pertama-tama, gunakan ini untuk rencanamu." Aku memegang map tebal yang ia berikan. Itu bukan sekadar kertas. Itu adalah bukti dari 3 tahun penghinaan. Senjata paling tajamku di pertempuran terakhir. Sekarang semuanya sudah siap. Bom waktu telah ditanam. Tinggal menunggu saat yang tepat. Keluar dari kantor pengacara, aku menuju sebuah kafe yang tenang untuk melakukan langkah selanjutnya, menciptakan badai media. Aku punya koneksi yang cukup baik di kalangan jurnalis. Aku membuka kontak dan memilih 3 nama yang kupercayai. Mereka adalah reporter energik yang haus akan berita panas, dan yang penting, memiliki etika profesional. Telepon pertama adalah untuk Rina, seorang reporter dari sebuah media online besar. "Halo, Kirana, lama tidak bertemu. Ada apa?" Suaranya, seperti biasa, penuh antusiasme. "Halo, Rina. Aku punya berita yang kurasa akan sangat menarik bagimu," kataku, mencoba berbicara tenang dan misterius. "Oh, berita apa? Ceritakan." "Besok di pernikahan pewaris keluarga Hardiman di Hotel Mahameru akan ada pertunjukan besar. Temanya, pengungkapan penipu pernikahan. Perselingkuhan, anak di luar nikah, dan manipulasi keuangan. Akan ada semua tokoh utama, figuran, dan bukti yang tak terbantahkan." Rina terdiam beberapa detik, mencerna informasi. Sebagai jurnalis berpengalaman, ia tahu ini adalah tambang emas. "Kamu serius? Ini bisa dipercaya?" "Tentu saja. Aku adalah salah satu pesertanya. Kirim saja timmu sebelum upacara dimulai, dan aku jamin kamu akan mendapatkan berita eksklusif paling heboh bulan ini." "Tidak perlu berkata lebih banyak." Rina langsung setuju. "Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Besok kami akan ada di sana." Aku mengulangi skenario yang sama dengan 2 jurnalis lainnya. Reaksi mereka sama. Umpan telah dilempar, dan ikan besar telah memakannya. Tapi itu belum cukup. Aku ingin ceritanya menyebar lebih luas, menciptakan gelombang penasaran bahkan sebelum acara utama. Aku menggunakan kartu SIM baru dan membuat akun anonim di media sosial. Lalu aku menulis postingan singkat, seolah-olah aku adalah saksi kebetulan yang mendengar gosip. Katanya besok bakal panas. Pernikahan anak konglomerat H di Mahameru bakal seru. Gosipnya, menantu perempuannya, K, yang cantik dan pintar, dikuras habis uangnya oleh keluarga suami buat biaya nikahan ini. Puncaknya, suaminya si K, yaitu B, punya anak umur 3 tahun dari wanita lain. Katanya si selingkuhan bakal bawa anaknya langsung ke nikahan buat nuntut keadilan.
Kita tunggu aja pertunjukan utama tahun ini besok di hotel. Meskipun itu adalah akun baru, postingan dengan inisial yang disamarkan dan detail skandal dengan cepat menarik perhatian. Beberapa akun gosip populer membuat tangkapan layar dan memposting ulang. Dalam beberapa jam, cerita itu mulai ramai dibicarakan di dunia maya. Orang-orang mulai menebak-nebak, mencocokkan inisial dengan keluarga Hardiman. Badai mulai terbentuk. Awan hitam menggantung di atas kepala keluarga Hardiman, dan aku, pencipta badai ini, diam-diam menghabiskan kopiku yang sudah dingin, menunggu hari esok. Seperti yang kuduga, ledakan di Hotel Mahameru memicu gempa bumi di keluarga Hardiman. Sekitar pukul 11.00 pagi hari Jumat, ponselku mulai berdering tanpa henti. Yang pertama adalah ayah mertuaku, Hardiman. Biasanya ia bersikap angkuh, tapi sekarang suaranya di telepon penuh kepanikan dan amarah. "Kirana, ini ulahmu?" Ada wanita datang ke hotel dan membuat keributan. "Kamu yang menyuruhnya?" Aku menjawab dengan tenang, tanpa emosi. "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, Pak Hardiman. Saya dan keluarga Anda sudah tidak punya urusan apa-apa lagi. Jangan pura-pura. Siapa lagi kalau bukan kamu? Dengar ya, jangan macam-macam. Cepat suruh dia pergi dari sana dan kamu sendiri antarkan uang ke hotel, atau rasakan akibatnya." Keangkuhannya membuatku tertawa. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka pikir bisa memerintah dan mengancamku. "Uang saya untuk kalian sudah habis. Lagi pula, saya sedang bersiap-siap ke bandara, mau berlibur. Selamat menikmati pernikahannya." Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon. Berikutnya, ibu mertuaku, Ratih, berbeda dari suaminya, ia menggunakan taktik kekuatan lunak, menangis di telepon. "Kirana, putriku, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada kami? Ibu tahu kamu sakit hati, tapi kenapa harus merusak pernikahan Gilang? Apa salah dia? Kembalilah, nak, kita bicara baik-baik, kamu kan sedang hamil. Tidak baik stres sekarang. Berbahaya untuk cucuku." Dia masih tidak lupa menggunakan bayi sebagai umpan, "Tapi aku bukan lagi si bodoh, jangan panggil dia cucu Anda. Ini anak saya, dan saya tidak akan pernah membiarkannya tumbuh di keluarga seperti keluarga Anda. Dan jangan repot-repot bersandiwara. Saya sudah lelah." Aku menutup telepon lagi. Terakhir adalah Banyu. Ia meneleponku tidak kurang dari 10 kali. Awalnya aku abaikan, tapi dia terlalu gigih. Aku memutuskan untuk menjawab. Suaranya di seberang sana penuh keputusasaan dan permohonan. "Kirana, aku mohon padamu, kembalilah, tolong. Ini salahku. Semuanya salahku. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku akan berlutut. Asal kamu kembali dan selamatkan aku. Orang tuaku akan membunuhku." Hotel menagih uang. "Kami tidak punya 200 juta sekarang. Itu masalahmu dan masalah keluargamu. Tidak ada hubungannya denganku," jawabku dingin. Melihat permohonan tidak berhasil, ia beralih ke ancaman, menunjukkan sifat aslinya yang licik. "Jangan sombong. Kamu pikir aku tidak akan memberitahu semua orang betapa brengseknya kamu? Hamil tapi kabur dari rumah dan menghancurkan keluarga. Setelah ini kamu tidak akan bisa mengangkat kepala lagi." Aku tersenyum sinis. "Oh, benarkah? Silakan saja. Kita lihat siapa yang akan dipercaya publik, suami tukang selingkuh dengan anak di luar nikah yang menguras harta istri, atau wanita malang yang tertipu. Ngomong-ngomong, aku sarankan kamu buka internet. Ceritamu sepertinya sudah mulai viral." Setelah mengatakan itu, aku membanting telepon dan memblokir nomor mereka bertiga. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kepanikan mereka adalah musik terbaik bagiku. Aku mematikan ponsel, bersandar di kursi, dan menutup mata. Kurang dari 24 jam lagi pertunjukan utama akan dimulai. Berbeda dengan kekacauan di keluarga Hardiman, hari terakhirku sebelum pernikahan berlalu dengan sangat tenang. Sejak aku meninggalkan rumah itu, aku tinggal di rumah kakakku. Suasana hangat, perhatian Bima dan Citra, masakan rumahan yang setiap hari diantar ibu, perlahan menyembuhkan lukaku. Aku banyak beristirahat, membaca, mendengarkan musik, dan pergi untuk pemeriksaan rutin ke dokter. Ketika aku pertama kali mendengar detak jantung kecil namun kuat dari bayiku, aku tidak bisa menahan air mata. Itu adalah air mata kebahagiaan dan harapan. Anak ini adalah anugerah paling berharga yang diberikan hidup, pemicu untuk hidup lebih baik dan menjadi lebih kuat. Aku menelepon Saraswati. Ia memberitahu bahwa Hotel Mahameru tidak henti-hentinya menelepon Hardiman, menagih uang. Mereka bahkan mengisyaratkan bahwa jika pembayaran tidak masuk, mereka tidak hanya akan membatalkan pesta, tetapi juga bisa menuntut ganti rugi atas kerusakan reputasi.
Mereka sekarang seperti cacing kepanasan, kata Saraswati padaku dengan kepuasan yang tidak disembunyikan. Katanya, Pak Hardiman lari ke sana kemari mencoba meminjam uang, tapi tidak berhasil. Semua orang tahu bisnis perusahaannya sedang buruk, utangnya menumpuk, aku hanya tersenyum. Itulah harga untuk keserakahan dan kesombongan kosong mereka. Mereka menginginkan pernikahan mewah untuk pamer, tetapi tidak mampu, dan memutuskan untuk menguras uangku. Sekarang, jebakan yang mereka pasang sendiri telah menjerat mereka. Jumat malam, saat aku hendak tidur, sebuah pesan terakhir masuk dari nomor tak dikenal. Aku tahu itu dari Banyu. Kirana, aku tahu kamu membenciku, tapi anak kita tidak bersalah. Pikirkan dia sekali saja, kembalilah padaku. Apapun yang terjadi, dia butuh keluarga yang utuh. Aku janji akan memperbaiki semuanya, akan memperlakukanmu dan keluargamu dengan baik. Aku mohon. Kata-katanya terdengar menyentuh, tapi bagiku itu hanya kepalsuan. Keluarga utuh yang dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan, dan perhitungan. Anakku tidak butuh ayah seperti itu. Aku tidak menjawab. Hanya menghapus pesan itu dan mematikan ponsel. Semua permohonan sudah terlambat. Perasaanku padanya telah mati pada malam ia menggunakan anakku untuk memeras aku. Besok, aku akan datang ke sana bukan sebagai istrinya atau sebagai kakak ipar mempelai pria. Aku akan datang sebagai orang yang menuntut keadilan untuk diriku dan anakku. Badai semakin dekat, dan aku siap menghadapinya. Sabtu pagi, 25 Desember, hari di mana keluargaku seharusnya berada di Bali, aku duduk di sebuah kafe mewah di seberang Hotel Mahameru. Dari sini, aku bisa melihat dengan jelas pintu masuk utama tempat pernikahan Gilang seharusnya berlangsung. Mobil-mobil mahal berdatangan. Para tamu pria dengan setelan elegan, wanita dengan gaun mewah masuk dengan senyum di wajah. Keluarga mempelai pria menyambut mereka di pintu masuk. Hardiman dan Ratih mencoba memaksakan senyum, tetapi kecemasan dan kelelahan tergambar jelas di wajah mereka. Banyu berdiri di sampingnya, pucat pasi, dan sesekali melihat sekeliling dengan gelisah, seolah mencari seseorang atau takut akan sesuatu. Mereka seperti aktor yang dengan sisa tenaga terakhirnya memainkan peran mereka. Aku menyesap teh, merasa luar biasa tenang. Aku telah menginstruksikan Saraswati dan para jurnalis dengan jelas. Semua akan mulai beraksi tepat pada jam upacara, ketika semua tamu telah berkumpul. Itu akan menjadi puncaknya. Tepat pukul 11.30, waktu yang ditentukan, arus tamu mulai surut, aku melihat Hardiman menghela napas lega. Mungkin ia berpikir telah selamat untuk sementara, bahwa setidaknya upacara bisa dimulai dengan tenang. Tapi ia salah. Saat itu, aku melihat Ibu Marina, manajer hotel, didampingi dua penjaga keamanan, berjalan cepat ke lobi. Ia langsung menghampiri Hardiman dengan ekspresi keras. Meskipun aku tidak mendengar percakapan mereka, dari gerak tubuh dan ekspresi wajah, aku tahu ia sedang memberikan ultimatum. Suasana di lobi memanas. Beberapa tamu yang terlambat berhenti, menonton dengan penasaran. Senyum di wajah Hardiman dan Ratih membeku. Mereka mulai berdebat. Hardiman melambaikan tangannya, mencoba menjelaskan sesuatu. Ratih tampak seolah-olah akan menangis. Banyu berdiri membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Pertunjukan mulai menunjukkan retakan pertamanya. Panggung sudah siap. Aktor utama sudah di tempat. Tinggal menunggu tokoh paling penting, dan mereka sudah mendekat. Sementara keluarga Hardiman dengan bingung mencoba menyelesaikan masalah dengan hotel, peristiwa lain menarik perhatian semua orang. Di pintu masuk, tiba-tiba muncul sekelompok orang dengan kamera dan mikrofon para jurnalis yang kuundang. Kemunculan mereka menyebabkan kegemparan. Para tamu mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Hardiman dan Banyu panik. Mereka tidak mengerti dari mana datangnya pers. Mereka mencoba menghentikan, tetapi para reporter menerobos masuk, mengarahkan lensa mereka ke keluarga mempelai pria. Permisi, apakah benar pernikahan hari ini mengalami kesulitan keuangan? Pak Banyu, beredar rumor bahwa Anda selingkuh dan punya anak di luar nikah. Apakah itu benar? Pertanyaan-pertanyaan tajam menghujani mereka seperti peluru. Hardiman dan Banyu hanya bisa menggumam bingung. Dan di saat paling kacau itulah, tokoh utama muncul di panggung. Dari seberang jalan, Saraswati berjalan mendekat. Dengan gaun putih sederhana dan seorang anak laki-laki tampan di gendongannya, ia melangkah maju dengan tenang. Itu adalah Reno, putra Banyu. Anak itu tidak takut pada kerumunan. Mata bulatnya yang besar menatap sekeliling dengan penasaran. Semua lensa kamera langsung tertuju pada mereka. Saraswati, tanpa gentar, masuk ke dalam lingkaran jurnalis dan berdiri tepat di depan Banyu, yang membeku seolah disambar petir. Ia menarik napas dalam-dalam dan dengan suara keras dan jelas agar semua orang mendengar, berkata, "Banyu, aku datang ke sini bukan untuk merusak pernikahan adikmu.
Aku datang untuk menuntut pengakuan resmi untuk putra kita. Kemudian ia membungkuk ke arah anak itu, menunjuk Banyu, dan berkata, Reno, lihat, itu papamu. Ruangan itu meledak. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Semua mata tertuju pada anak itu, dan tidak ada yang bisa menyangkal kemiripannya yang luar biasa dengan Banyu. Itu adalah bukti hidup yang tak terbantahkan. Banyu mundur. Wajahnya menjadi seputih kertas. Ia menggelengkan kepala, bergumam. Tidak, itu tidak benar. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Penyangkalannya yang pengecut hanya memperburuk keadaan. Saraswati menatapnya dengan campuran cemoohan dan rasa sakit. Ia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Debutnya lebih dari berhasil. Bom pertama telah meledak, dan kekuatannya cukup untuk mengguncang seluruh fondasi palsu keluarga Hardiman. Ketika semua perhatian tertuju pada adegan dramatis antara Saraswati dan Banyu, aku memutuskan inilah saatnya bagiku. Aku membayar tehku, dengan tenang keluar dari kafe dan berjalan menuju hotel. Kemunculanku, sebagai istri sah Banyu, langsung memicu gelombang kehebohan baru. Semua lensa kamera kembali menoleh ke arahku. Ibu Kirana, apa pendapat Anda tentang apa yang terjadi? Apakah Anda tahu tentang hubungan suami Anda dengan wanita ini? Naku tidak menjawab pertanyaan. Aku diam-diam berjalan dan berdiri di samping Saraswati, di hadapan suami pengkhianatku dan keluarganya yang munafik. Aku menatap Banyu, yang gemetar ketakutan. Aku menatap Hardiman dan Ratih, yang menatapku dengan campuran kebencian dan ketakutan. Aku tersenyum ringan, tetapi dengan penghinaan tak terbatas. Lalu aku berbalik ke arah para jurnalis. Suaraku tidak keras, tetapi jelas dan tegas, menenggelamkan semua kebisingan. Selamat siang, rekan-rekan jurnalis. Terima kasih sudah datang hari ini. Semua yang dikatakan oleh Nona Saraswati adalah benar. Dan agar tidak ada lagi keraguan, saya, sebagai istri sah Banyu, ingin memberikan beberapa bukti tambahan. Setelah mengatakan itu, aku membuka tasku dan mengeluarkan 2 map yang sudah disiapkan. Satu kuberikan pada Rina, jurnalis yang paling kupercayai. Yang lainnya kuangkat tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Di tangan saya, aku mulai menjelaskan. Pertama, hasil tes DNA yang mengonfirmasi bahwa Banyu dan Reno adalah ayah dan anak dengan probabilitas 99,99%. Dia tidak bisa lagi menyangkalnya. Aku membalik halaman. Kedua, ini adalah laporan bank yang membuktikan bahwa selama hampir 3 tahun, Banyu setiap bulan mentransfer 8 juta rupiah kepada Saraswati untuk tunjangan anaknya. Ayah yang bertanggung jawab, tetapi suami yang pembohong. Akhirnya, aku mengangkat map paling tebal, yang disiapkan pengacaraku, Surya. Dan ini yang paling menarik. Ini adalah laporan rinci tentang semua dana yang terpaksa saya keluarkan untuk keluarga suami saya selama 3 tahun pernikahan. Dari renovasi rumah, dan pembelian mobil baru, untuk mertua hingga biaya sekolah adik ipar di luar negeri. Dan puncaknya, deposit 200 juta rupiah untuk pernikahan ini. Totalnya hampir 1,5 miliar rupiah. Mereka tidak hanya menipu perasaan saya, tetapi juga mengubah saya menjadi ATM. Setiap buktiku adalah pukulan palu di kepala Banyu dan keluarganya. Banyu terpaku. Tubuhnya lemas, ia nyaris jatuh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Semua bukti terlalu jelas, terlalu tak terbantahkan. Wajah Angku Hardiman membiru karena marah dan malu. Ratih ambruk ke lantai dan terisak-isak. Wajah asli mereka, para penipu, serakah, egois, dan pembohong, terungkap sepenuhnya di depan seluruh dunia, di depan lensa puluhan kamera. Keruntuhan Banyu menjadi kenyataan. Segera setelah aku menyajikan bukti terakhir, Ibu Marina, manajer hotel, tidak lagi ragu-ragu. Ia maju ke depan, mengambil mikrofon dari pembawa acara, dan mengumumkan dengan keras, para tamu yang terhormat, nama saya Marina. Saya manajer Hotel Mahameru. Atas nama manajemen, dengan sangat menyesal saya harus menginformasikan bahwa karena pelanggaran syarat kontrak dari pihak keluarga mempelai pria, yaitu tidak adanya pembayaran, kami terpaksa membatalkan upacara pernikahan Tuan Gilang dan calon istrinya yang dijadwalkan hari ini. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semua pertanyaan dan keluhan harap ditujukan kepada perwakilan keluarga mempelai pria, Bapak Hardiman. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Tetesan terakhir. Semuanya hancur total. Para tamu yang sebelumnya ragu, kini percaya segalanya. Mereka mulai ramai membicarakan kejadian itu. Banyak yang melakukan siaran langsung dari lokasi skandal ini. Bisikan, senyum sinis, tatapan penuh iba dan cemoohan. Semuanya diarahkan pada keluarga Hardiman. Calon pengantin wanita dan keluarganya, setelah mengetahui apa yang terjadi, juga berlari ke lobi. Melihat kekacauan ini,
mendengar bisik-bisik, mempelai wanita muda itu tidak tahan menanggung syok dan pingsan. Keluarganya, menyadari bahwa putri mereka hampir menikah dengan keluarga penipu, menjadi murka. Ayah mempelai wanita menunjuk wajah Hardiman, meneriakinya, dan mengumumkan pembatalan pertunangan segera. Keluarga Hardiman hancur total. Hardiman, terhuyung-huyung, bersandar di dinding. Ratih masih duduk di lantai, menangis tanpa henti. Gilang, mempelai pria yang malang, berdiri seperti orang hilang, dan Banyu, biang keladi semua ini, hanya bisa berdiri dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Kehormatan, reputasi, karier, semua yang mereka bangun di atas kebohongan, dalam satu pagi berubah menjadi debu. Misi kami bersama Saraswati telah selesai. Kami saling pandang dan mengangguk. Aku tidak lagi merasakan benci, hanya kelegaan. Seluruh beban terangkat dari jiwaku. Aku dengan dingin berbalik dan berjalan menjauh dari kerumunan itu. Saraswati dengan putranya di gendongan mengikuti di belakangku. Teriakan, kutukan, kilatan kamera. Semuanya terdengar di belakangku, tapi tidak lagi menyentuhku. Aku berjalan di bawah sinar matahari musim dingin, merasa bahwa masa depanku tidak pernah sejelas dan secerah ini. Sebulan kemudian, angin laut di Bali, asin dan segar, bermain dengan rambutku. Aku duduk di kursi malas di bawah naungan pohon palem, memandangi pasir putih dan laut biru yang berkilauan di bawah matahari. Orang tuaku berjalan-jalan di sepanjang pantai. Kakakku, istrinya, dan anak-anak mereka bermain air. Tawar yang mereka bercampur dengan deru ombak, menciptakan melodi kedamaian dan kebahagiaan. Perjalanan ke Bali, meskipun tertunda sebulan, akhirnya terlaksana. Ini bukan lagi pelarian, melainkan perayaan sejati. Perayaan kebebasan dan awal yang baru. Semuanya terselesaikan dengan cepat dan lancar. Perceraianku dengan Banyu diresmikan dalam seminggu. Dengan bukti yang tak terbantahkan, aku mendapatkan hak asuh penuh atas anak yang akan lahir. Apartemen yang dibeli sebagian besar dengan uang orang tuaku, atas putusan pengadilan, juga menjadi milikku. Banyu dan keluarganya, setelah skandal di pernikahan itu, mengalami kehancuran total. Perusahaan Hardiman bangkrut. Mereka harus menjual rumah besar mereka untuk melunasi utang. Banyu dipecat dari pekerjaannya. Pertunangan Gilang dibatalkan. Mereka membayar harga yang terlalu mahal untuk perbuatan mereka. Mengenai Saraswati, ia juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Pengadilan mewajibkan Banyu untuk mengakui putranya dan membayar tunjangan rutin. Meskipun ia tidak mendapatkan suami, putranya kini memiliki pengakuan resmi. Kami terkadang berkomunikasi, seperti teman yang telah melewati pertempuran bersama. Aku meletakkan tangan di perutku, merasakan kehidupan tumbuh di dalam. Aku memutuskan untuk mempertahankan bayi ini. Dia bukan pengingat akan kesalahan. Dia adalah harapanku, masa depanku. Aku akan membesarkannya sendiri, memberinya kehidupan terbaik, penuh cinta dariku dan seluruh keluargaku. Melihat keluargaku yang bahagia, aku tersenyum. Aku kehilangan suami yang licik dan keluarga yang penuh perhitungan. Tapi aku menemukan diriku kembali Kirana yang kuat, bebas, dan mandiri. Masa lalu telah ditutup. Babak baru dalam hidupku, penuh cahaya dan sukacita, dimulai di sini. Di pantai yang indah ini, aku benar-benar terlahir kembali.